Hai pagi, kali ini aku akan bahas buat kalian yang gagal diet ya atau pemula. Banyak pemula atau yang gagal diet itu karena suatu pemahaman yang salah ya. Jadi di sini saya akan bahas biasanya gagal diet itu atau pemula yang merasa diet itu kok ribet seperti itu, padahal sudah berolahraga, sudah pola makan, nutrisinya sudah keren, semuanya sudah dilakukan, tapi kok berat badannya nggak turun-turun kayak gitu ya. Atau mungkin dia yang baru memulai kok ribet banget kayak gitu ya. Jadi di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu satu, kurangnya logika ya. Jadi logika itu harus main, seperti video saya kemarin itu logika itu harus main ya. Jangan hanya yang teori per teori tapi logikanya nggak ada gitu ya. Jadi untuk diet itu logikanya harus main. Contohnya misalnya untuk menurunkan berat badan 10 kilo gitu, kalian harus tahu berapa bulan yang harus diperlukan. Seperti itu, atau berapa hari yang harus diperlukan. Itu ada prosesnya. Jadi jangan asal aku mau turun 10 kilo dalam sebulan, aku mau turun 1 kilo dalam 1 hari, atau 1 kilo dalam 2 hari, seperti itu ya. Jadi logika kalian harus ada. Misalnya kalian mau ke Denpasar, untuk nyampainya di sana itu perlu proses, perlu 3 jam untuk sampai di sana, seperti itu. Jadi waktunya kalian harus tahu. Itu yang saya namakan dengan logika. Nah, kemudian yang kedua itu asal ngikut ya. Misalnya ketemu orang di gym atau ketemu orang di jalan, dia bodinya bagus, kalian akan tanya pola makannya apa sih, olahraganya berapa kali seminggu atau mungkin sehari berapa kali gitu ya, kemudian nutrisinya apa sih, seperti itu. Nah itu yang kalian tanyakan. Kemudian makannya apa sih, beras merah atau beras putih, kemudian dagingnya apa sih, sapi atau ayam, seperti itu ya. Jadi kalian jangan terlalu ribet, makan aja apa yang kalian punya di rumah ya. Ya, misalnya temen yang masak beras putih, nasi merah, kita punyanya nasi putih, kita nggak usah bingung atau kita nggak usah panik kita harus cari beras merah gitu ya. Enggak, bukan beras merah yang menyebabkan kalian turun berat badan, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu dipusingin. Misalnya teman makan ayam, kita ikut ayam, teman makan roti gandum, kita ikut roti gandum. Jadi ketahui diri kita sendiri, kita nggak harus asal mencontek gitu ya. Kita mempunyai metabolisme tubuh kita sendiri, itu juga harus kalian tahu. Kadang ada yang cocok sama nasi putih, ada yang cocok nasi beras merah, ada yang nggak cocok nasi, dia sukanya karbo kompleks. Kalian harus tahu, seperti nasi beras merah, oh itu adalah karbo kompleks. Misalnya kalian tahu dada ayam atau daging, oh itu adalah sumber protein. Itu yang perlu kalian pahami ya. Kemudian kepribadian sukses ya. Kepribadian sukses artinya seperti ini. Kalian harus mempunyai harus konsisten, mempunyai dedikasi, ambisius ya dalam mencapai target kalian. Artinya dedikasi seperti ini. Atau konsisten ya, konsisten seperti ini. Contoh saya sudah mempunyai target bahwa saya harus selalu dapat berolahraga untuk tujuan saya sehat, bukan semata-mata langsing. Langsing itu hanya bonus ketika kita rajin melakukan olahraga, seperti itu ya. Jadi walaupun saya sibuk, walaupun saya harus ada pekerjaan lain, harus ada urusan keluarga, harus hujan asal nggak badai ya. Jadi hujan rintik-rintik masih bisa kita tempuh untuk keperjalanan ke tempat olahraga, ya lakukan. Jadi luangkan, tanggung jawabkan bahwa kegiatan itu harus kita lakukan gitu ya. Jadi olahraga itu jadikan porsi makan kita. Jadi jangan ingat hanya makannya aja. Ketika ingat makan, ingat juga ada kebutuhan olahraga juga. Berarti setiap hari kalian perlu makan, kalian juga perlu berolahraga. Itu yang saya maksudkan konsisten, dedikasi ya, disiplin nih, seperti itu ya. Disiplin, kemudian yang kepribadian ini yang agak susah. Ya, ini perlu niat dari diri kita sendiri. Disiplin, ambisius, seperti itu. Kemudian pengorbanan. Nah, pengorbanan itu kalian ada pengorbanan dari segi waktu. Seperti tadi saya bilang ya, kalian mau berolahraga, aduh aku bangunnya nggak bisa pagi, aku sibuk, aku ini, aku itu. Kalian mau mendapatkan yang bagus, tapi kalian tidak mau mengatur waktu atau mengorbankan waktu kalian mungkin untuk bangun lebih pagi. Misalnya biasanya kalian bangun jam 7 ya, karena kesibukan kalian nggak bisa olahraga.
ya. Kalian bisa meluangkan waktu bangun lebih pagi lagi menjadi jam 6 dan sehingga mental kita bisa tergerus. Nah, ketika mental kita tergerus menjadi lebih baik, disitulah mulai kita melatih diri untuk lebih konsisten lagi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang beralasan anakku banyak, aku masih kecil-kecil anakku, atau mungkin aku nggak ada waktu, aku sibuk, seperti itu. Tapi ada orang yang aku juga sibuk, aku juga punya anak kecil-kecil, seperti itu ya. Aku juga tidak punya banyak waktu, aku ngantor dari pagi sampai sore. Kembali lagi ke niat. Ketika kalian misalnya sibuk dari pagi sampai sore, kita bisa ambil olahraga baru bangun tidur ya. Jadi luangkan, itu tergantung kita. Potong tadi ya. Nah itu, jadi waktu harus kalian luangkan. Kemudian biaya ya, ini yang saya sebut ini adalah pengorbanan kita. Apapun yang kita inginkan itu perlu pengorbanan dan proses. Prosesnya seperti tadi, kita harus menggunakan logika kita ya. Kemudian kita harus mempelajari dan ikut belajar. Nah, kemudian yang kedua itu pengorbanan adalah uang, duit ya. Nah, tidak ada sesuatu mustahil sesuatu yang kita dapatkan itu tanpa biaya hari gini gitu ya. Nah, jadi ketika kalian punya uang, mulailah berinvestasi pada mungkin dari botol minum yang cantik biar kalian lebih semangat untuk minum. Kemudian mungkin lunchbox kalian yang lebih bagus. Kemudian kalian berusaha membeli buku-buku atau apa itu tentang target kalian ya, untuk mencapai target kalian. Jadi kalau punya uang itu misalnya kita beli baju sudah punya, tapi kalau berat badannya masih tinggi, toh juga tidak kelihatan lebih rapi, seperti itu ya. Jadi luangkan, sediakan biaya. Jika kalian punya biaya lebih, belikanlah sesuatu hal yang mendukung program kalian ya, seperti makanan yang lebih bagus ya. Jangan lagi beli bedak atau apa, itu terlalu banyak. Kalau sudah punya satu, cukuplah satu. Lipstik kalau sudah punya satu, cukuplah satu gitu ya. Tidak memungkiri kalau wanita itu pakai lipstik ya. Nah, kemudian di sini ada tentang stres, memanajemen stres ya. Otak kita, daripada kita memikirkan orang lain, memikirkan status orang, atau memikirkan apa yang diupdate di Instagram orang, kita sibuk scroll. Kadang-kadang kita juga belanja akhirnya ya. Jadi lebih baik investasikan waktu ya, otak kalian untuk lebih banyak belajar ya, lebih banyak mungkin cerita-cerita sama orang yang lebih paham, seperti itu. Mungkin baca-baca buku, luangkan aja. Saya yakin kok nggak semua setiap harinya sibuk banget sampai nggak ada waktu buat pegang HP ya. Kebanyakan sekarang ini pegang HP banyak banget ya, kita scroll up, lihat-lihat. Kadang-kadang kita ya sesuatu yang nggak penting lah gitu, terlalu banyak waktu kita terbuang. Coba deh kalian scroll, nggak tahan nggak sadar gitu ya, kita scroll up, kita lihat-lihat, itu nggak rasa loh waktunya 1 jam 2 jam, seperti itu ya. Semua ada prosesnya ya. Ini yang keempat, semua ada prosesnya, dan sedikit tidak basicnya harus diikuti, seperti pola makannya, pola tidurnya, pola istirahatnya, pola olahraganya. Itu yang basic, itu basicnya harus diikuti selain yang tadi saya paparkan di atas ya. Kemudian yang terakhir, mimpi harus diimbangi dengan usaha. Jadi jangan banyak alasan, jangan banyak cerita, jangan banyak ngeluh, jangan banyak mager. Biasanya itu mental yang negatif ya. Nah, ketika mental negatif ketemu sama mental negatif, kita akan curhat dan kita akan berbicara tentang aku nggak punya waktu, aku sibuk, anakku kecil-kecil, aku begini, aku begitu, aku nggak ada waktu berolahraga. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang mempunyai mental positif ya. Mental positif itu misalnya apapun keadaannya, aku harus lebih sehat, aku harus berolahraga ya. Nah, lebih banyaklah kita bertemu dengan orang-orang yang memang suka berolahraga. Seandainya kita sadari, saya misalnya, saya malas berolahraga, jadi kita lebih banyak ada di arus orang-orang yang suka berolahraga, sehingga